warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Pak Ibnu dan teman-teman. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang materi teori permainan. Nah, sebelum itu di sini ada anggota kelompok dari kelompok 6 yang pertama ada Fahra Habib Zakori dan akhir anim 79. Kemudian ada Fikri Hidayat dengan akhir anim 21. Dan Lailatul Rahman dengan akhiran 14. Dan terakhir ada Zahra Arunati Sardi dengan akhiran NIM 42. Nah, itu penuh dengan konflik dan persaingan. Contohnya ada permainan seperti catur atau kartu, perang militer, kampanye politik, dan persaingan bisnis antar perusahaan. Dan dari hal tersebut akhirnya teori permainan. Teori permainan adalah ilmu untuk mempelajari bagaimana lawan-lawan atau pemain membuat strategi supaya menang. Dan teori permainan memberikan solusi optimal dengan asumsi setiap pemain ingin memaksimalkan keuntungan atau meminimalkan kerugian. Nah, sebelum lanjut ke materi, di sini ada istilah-istilah dalam teori permainan. Pertama itu ada pemain atau player, yaitu individu, tim, atau pihak yang terlibat dalam permainan. Kemudian ada strategi, yaitu pilihan atau langkah yang bisa diambil oleh pemain dan terbagi menjadi dua, yaitu strategi murni dan strategi campuran. Kemudian ada payoff, yaitu hasil atau keuntungan yang didapat pemain dari kombinasi strategi yang dipilih. Selanjutnya ada tabel payoff, yaitu tabel yang menunjukkan keuntungan atau kerugian untuk setiap kombinasi strategi kedua pemain. Kemudian ada zero sum game, yaitu jenis game di mana jumlah total keuntungan kedua pemain selalu nol atau saling menguntungkan dan merugikan. Kemudian ada rasional, yaitu pemain diasumsikan selalu berpikir logis untuk memaksimalkan keuntungan atau meminimalkan kerugian. Dan terakhir ada utility, yaitu nilai dari hasil game bagi pemain atau misal uang, poin, dan keuntungan lain. Nah, selanjutnya ada two-person zero-sum game. Jadi sebagai contoh, di sini ada permainan odds and even atau ganjil genap. Nah, di sini setiap pemain secara bersamaan menunjukkan satu atau dua jari. Jika jumlah total jari genap, player satu menang. Dan jika jumlahnya ganjil, maka player 2 menang. Yang kalah harus membayar $1 kepada pemenang. Nah, kedua pemain memiliki dua strategi, yaitu menunjukkan satu atau dua jari. Nah, di sini ada tabel kasusnya. Jadi, jika player satu menunjukkan satu jari dan player 2 menunjukkan satu jari, maka total jari dua atau genap, sehingga player satu menang dan player 2 membayar $1. Kemudian jika player satu menunjukkan satu jari dan player 2 menunjukkan dua jari, maka total jarinya tiga atau ganjil. Sehingga player 2 menang dan player satu membayar $1. Kemudian ada juga ketika player satu menunjukkan dua jari dan player 2 menunjukkan satu jari, total jari juga tiga atau genap. Sehingga player 2 menang dan player satu membayar $1. Dan terakhir, ketika player satu menunjukkan dua jari dan player 2 menunjukkan dua jari, maka total jari genap 4 atau genap. Sehingga player satu menang dan player 2 membayar $1. Nah, kemudian di sini ada tabel payoff yang kita melihat dari sisi pemain satu. Eh, jadi ketika player strategi satu, ketika player satu menunjukkan menggunakan strategi satu dan player 2 menggunakan strategi satu, maka di tabel payoff-nya kita tulis satu karena tadi player satu yang menang. Kita tulis. Kemudian ketika player satu menggunakan strategi satu dan player 2 menggunakan strategi dua, itu kan yang menang player 2 sehingga player satu mengalami kerugian. Jadi kita menuliskannya dengan min 1. Jadi arti dari payoff yang plus di tabel payoff ini itu adalah keuntungan bagi si player satu. Sedangkan jika payoff-nya bernilai negatif, itu keuntungan bagi player 2. Next, di sini ada contoh permainan sederhana. Jadi bayangkan ada dua politisi yang sedang bersaing untuk kursi senator. Mereka punya waktu 2 hari terakhir untuk kampanye di dua kota penting yaitu Big Town dan Megalopolis. Nah, keduanya ingin memaksimalkan jumlah suara yang didapat, tetapi mereka tidak tahu strategi lawan karena jadwal kampanye harus ditentukan di awal. Strategi yang bisa dipilih masing-masing politisi di sini ada 3. Yang pertama, hari pertama di Big Town, hari kedua di Megalopolis. Jadi 1 hari di tiap kota.
Strategi keduanya itu 2 hari kampanye penuh di Big Town dan strategi ketiganya itu 2 hari kampanye penuh di Megalopolis. Nah, karena ini adalah game 2 orang dengan hasil nol atau zero sum game, keuntungan satu politisi berarti kerugian bagi yang lain. Tujuan tiap politisi adalah memenangkan suara sebanyak mungkin dari lawan. Di sini ada contoh tabel payoff-nya. Jadi hasilnya atau payoff-nya itu total suara bersih yang diperoleh dari politisi satu dalam satuan 1.000 suara. Nah, di sini ada variasi satu dari contoh atau strategi dominasi. Pada contoh variasi ini, kita diminta menentukan strategi terbaik bagi masing-masing pemain dalam hal ini 2 politisi berdasarkan tabel payoff yang diberikan. Jadi tabelnya seperti ini. Nah, masalah ini bisa diselesaikan dengan mudah menggunakan konsep strategi dominan, yaitu strategi yang selalu memberikan hasil yang minimal sama baiknya atau lebih baik dibanding strategi lain, apapun pilihan lawannya. Strategi yang didominasi bisa langsung dieliminasi dari pertimbangan. Awalnya pada tabel payoff yang diberikan, tidak ada strategi dominan untuk pemain kedua, namun untuk pemain ke-1, strategi ketiga jelas didominasi oleh strategi pertama karena strategi pertama memberikan hasil yang lebih baik di semua kemungkinan pilihan lawan. Jadi ketika kita membandingkan strategi 1 dan strategi 3 si politis 1, jadi 1 dengan 0 itu kan jelas lebih besar 1. Kemudian 2 dengan 1 juga jelas lebih besar 2. 4 dan -1 juga jelas lebih besar 4. Jadi setelah eh, kita tahu, maka strategi 3 bisa dieliminasi, sehingga tabelnya menjadi seperti yang di bawah ini. Nah, kemudian karena pemain diasumsikan berpikir rasional, pemain kedua juga bisa menyimpulkan bahwa strategi ketiga mereka didominasi oleh strategi ke-1 dan kedua. Alasannya di tabel baru tersebut, strategi ketiga pemain kedua selalu menghasilkan hasil yang lebih buruk untuknya. Jadi, tabel ini ketika kita membandingkan strategi 1 dengan strategi 3 politisi 2, 1 dengan 4 itu jelas 4 lebih besar. Lalu 1 dengan 5 itu jelas 5 lebih besar. Dan kemudian jika kita membandingkan 2 dengan 3, 2 dengan 4 itu jelas 4 lebih besar. 0 dengan 5 itu jelas 5 lebih besar. Dan di sini kenapa kita mencoret yang 3? Karena padahal lebih besar, karena strategi karena pemain kedua itu eh, tujuannya adalah meminimalkan kerugian sehingga strategi ketiganya dihapus. Kemudian pada titik ini strategi kedua juga strategi 2 untuk pemain 1 menjadi didominasi oleh strategi 1 karena strategi 1 lebih baik di kolom 2, di mana 2 lebih besar dari 0 dan di kolom 1 itu sama baiknya yaitu 1 sama dengan 1, sehingga eh, di sini kita mengeliminasi strategi 2 politisi 1 dan tabelnya berubah menjadi seperti ini. Kemudian strategi 2 untuk pemain 2 juga didominasi oleh strategi 1. Jadi strategi 2 harus dieliminasi. Next. Hasil akhirnya adalah kedua pemain seharusnya memilih strategi ke-1 masing-masing. Dengan pilihan ini, politisi 1 akan mendapatkan keuntungan sebesar 1, yang artinya mendapat 1.000 suara tambahan dari politisi 2. Nilai akhir permainan ini disebut sebagai nilai permainan atau value of the game. Jika nilainya 0, permainan disebut fair game atau permainan adil. Namun karena di sini nilainya 1, maka permainan ini tidak adil. Konsep strategi dominan sangat berguna untuk menyederhanakan tabel payoff dan mempercepat pencarian solusi optimal. Namun tidak semua permainan bisa diselesaikan semudah contoh ini. Biasanya diperlukan metode lanjutan untuk menemukan solusi seperti akan dijelaskan pada variasi berikutnya. Next, di sini ada variasi 2. Sekarang misalkan data permainan diubah menjadi seperti pada tabel payoff berikut untuk pemain 1 atau dalam hal ini politisi 1. Tabelnya ini, nah pada variasi kedua ini kondisi payoff-nya berbeda karena tidak ada strategi yang langsung jelas bisa didominasi, maka tidak semudah menentukan strategi mana yang terbaik bagi masing-masing pemain. Game teori menyarankan pendekatan yang dikenal dengan minimax criterion, yaitu setiap pemain akan memilih strategi yang meminimalkan kerugian
maksimalnya. Jadi nanti di sini kita akan mencari minimum dari setiap baris yang dalam hal ini adalah strategi dari politisi satu, dan kita akan mencari maksimum dari kolom yang dalam hal ini adalah strateginya politisi dua. Nah, untuk pertama, minimum dari strategi satu itu jelas min 3. Kemudian ketika kita mencari minimum dari strategi dua itu jelas nilainya 0. Dan ketika kita mencari minimum dari strategi 3 juga jelas nilainya min 4. Kemudian kita akan mencari maksimum untuk strategi satu politisi 2. Sini bisa kita lihat jelas maksimumnya 5, kemudian untuk strategi 2 maksimumnya 0, dan untuk strategi 3 maksimumnya 6. Nah, selanjutnya setelah kita menemukan minimum setiap baris dan maksimum setiap kolom, kita akan mencari nilai minimax dan nilai maksimumnya. Apa sih nilai minimax dan maksimum itu? Nilai minimax adalah nilai maksimum dari sejumlah nilai minimum dari sejumlah nilai maksimum. Jadi nanti kita akan cari nilai minimum dari maksimum ini 5, 0, 6. Dan kemudian ada nilai maksimin, yaitu nilai maksimum dari sejumlah nilai minimum baris. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa nilai maksimin dari politisi satu itu 0. Kemudian untuk nilai minimaxnya itu 0. Nah, 0 ini bisa kita sebut sebagai saddle point, yaitu angka di sel tersebut adalah nilai minimum di barisnya dan maksimum di kolomnya. Saddle point ini menciptakan situasi yang stabil atau disebut juga sebagai stable solution. Dalam kondisi ini, meskipun salah satu pemain mengetahui strategi lawannya, mereka tetap tidak punya alasan untuk mengubah strategi mereka karena justru akan memperburuk hasil. Dengan demikian, solusi yang dihasilkan dari analisis ini adalah politisi satu dan politisi dua sama-sama memilih strategi dua. Tidak ada insentif bagi keduanya untuk berganti strategi, dan hasil permainannya adil atau fair game karena payoff-nya 0. Dan strategi ini disebut dengan strategi murni. Next, di sini ada variasi 3 dari contoh. Nah, perkembangan terbaru dalam kampanye menghasilkan tabel hasil akhir untuk pemain satu atau politisi satu seperti yang ditunjukkan dalam tabel payoff berikut. Seperti ini. Lalu bagaimana cara memainkan permainan ini? Nah, jadi kan tabel payoff-nya seperti ini. Ketika kita mencari minimumnya, akan menghasilkan min 2, min 3, min 4, dan ketika kita mencari maksimumnya akan dapat 5, 4, 2. Dan selanjutnya ketika kita mencari maksiminnya, itu dia min 2, dan ketika kita mencari minimaxnya itu 2. Nah, masalahnya adalah nilai minimax dan maksimin tidak sama, yang berarti tidak ada titik keseimbangan atau saddle point-nya. Jika kedua pemain tetap menggunakan strategi yang dipilih, mereka akan terus berganti strategi tanpa mencapai solusi stabil. Misal, jika pemain satu memilih strategi satu dan pemain dua memilih strategi tiga, pemain satu akan menang 2 poin. Namun, karena pemain dua ingin menghindari kekalahan, ia akan berpindah ke strategi dua agar mendapatkan hasil yang lebih baik. Menyadari perubahan ini, pemain satu juga akan mengganti strateginya untuk meningkatkan keuntungannya sehingga siklus ini terus berlangsung. Next, jadi strategi awal yang disarankan yaitu player satu memilih strategi satu dan player 2 memilih strategi 3 adalah solusi yang tidak stabil. Oleh karena itu diperlukan strategi yang lebih baik. Kuncinya adalah jika strategi salah satu pemain mudah ditebak, lawannya dapat memanfaatkannya untuk keuntungan sendiri. Karena itu, dalam permainan ini tidak ada strategi tetap yang pasti dipilih. Sebagai gantinya, pemain perlu menggunakan pendekatan acak dalam memilih strategi yang masuk akal. Dengan cara ini, tidak ada pemain yang tahu pasti strategi apa yang akan digunakan lawannya, sehingga tidak ada yang bisa dieksploitasi. Nah, pendekatan tersebut cocok untuk pemain yang tidak memiliki titik keseimbangan atau saddle point. Bagian selanjutnya akan membahas metode ini lebih dalam, serta menjelaskan cara menemukan strategi optimal dalam permainan semacam ini. Contoh politik dalam permainan ini akan terus digunakan untuk menjelaskan konsep-konsep tersebut. Next. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Selanjutnya ada permainan dengan strategi campuran. Strategi campuran sendiri adalah strategi di mana pemain menentukan probabilitas untuk memilih strategi tertentu dari sekumpulan strategi murni. Dalam beberapa permainan tidak selalu ada titik saddle atau saddle point yang memungkinkan pemain
langsung memilih strategi terbaiknya. Untuk situasi seperti ini, teori permainan menyarankan setiap pemain menggunakan distribusi probabilitas atas pilihan strateginya yang disebut dengan strategi campuran. Misalkan XI adalah probabilitas pemain satu menggunakan strategi I, di mana I sama dengan 1, 2, sampai dengan M. Dan YJ sama dengan probabilitas pemain 2 menggunakan strategi J, di mana J sama dengan 1, 2, sampai dengan M. Dengan syarat semua probabilitas harus lebih dari 0, dan total probabilitas dari semua strategi harus sama dengan 1. Next. Kemudian ada perbedaan strategi murni dan strategi campuran. Yang pertama dari segi pemilihan strategi, strategi murni selalu memilih satu strategi tertentu, sedangkan strategi campuran memilih strategi secara probabilistik atau acak. Dari segi fleksibilitas, strategi murni kurang fleksibel karena bisa dieksploitasi oleh lawan, sedangkan strategi campuran lebih fleksibel dan sulit ditebak oleh lawan. Dari segi kelemahan, strategi murni bisa dieksploitasi jika lawan mengetahui strategi yang digunakan, sedangkan strategi campuran membutuhkan perhitungan yang lebih kompleks. Next. Misalkan ada dua pemain dalam permainan strategi dan mereka memiliki opsi sebagai berikut. Pemain satu memiliki tiga strategi, yaitu X1, X2, dan X3 dengan nilai setengah, setengah, dan nol. Sedangkan pemain dua memiliki tiga strategi, X1, X2, dan X3 dengan nilai nol, setengah, dan setengah. Dapat diartikan bahwa pemain satu memiliki peluang 50% untuk memilih strategi satu atau dua dan tidak memilih strategi tiga. Pemain dua memilih antara strategi 2 dan 3 secara acak dengan probabilitas 50% masing-masing. Untuk menjalankan permainan, mereka dapat melempar koin untuk menentukan strategi mana yang digunakan. Next. Selanjutnya ada payoff yang diharapkan atau expected payoff. Expected payoff adalah rata-rata hasil yang diharapkan jika permainan dimainkan berkali-kali dengan strategi campuran. Rumus dari expect payoff sendiri yaitu untuk pemain satu, E1 sama dengan sigma dari I sama dengan 1 sampai dengan M, kali sigma dari J sama dengan 1 N, PIJ X IYJ, dengan keterangan PIJ itu payoff ketika pemain satu memilih strategi I, dan pemain dua memilih strategi J. Sedangkan XI dan YJ itu probabilitas masing-masing pemain memilih strategi tersebut. Next. Contohnya jika ada 4 kemungkinan payoff, min 4, 2, 4, dan min 3 dengan probabilitas masing-masing 1/4, maka dapat dihitung expected payoff-nya dengan cara E1 sama dengan min 2 ditambah 2 ditambah 4 dikurang 3 dikali 1/4. Maka didapatkan payoff-nya yaitu 0,25. Next. Kemudian kriteria minimaks dalam strategi campuran. Yang pertama, tujuan pemain satu adalah meminimalkan expected loss atau kerugian maksimum yang bisa terjadi. Dan tujuan pemain dua meminimalkan keuntungan maksimum yang bisa diperoleh oleh lawan. Konsep ini memastikan bahwa kedua pemain memilih strategi campuran yang paling aman dalam jangka panjang. Kemudian ada teorema minimax. Jika strategi campuran diperbolehkan, pasangan strategi campuran yang optimal menurut kriteria minimax akan memberikan solusi stabil dengan V garis bawah sama dengan V bar sama dengan V, di mana V adalah nilai dari permainan, sehingga tidak ada pemain yang dapat memperoleh hasil yang lebih baik dengan mengubah strateginya secara sepihak. Kemudian stabilitas dalam strategi campuran. Jika hanya strategi murni yang digunakan, permainan bisa menjadi tidak stabil, karena pemain selalu ingin mengubah strategi mereka untuk mendapatkan hasil yang lebih baik. Dengan strategi campuran, solusi menjadi stabil karena tidak ada pemain yang bisa mendapatkan keuntungan lebih besar dengan mengubah strategi secara sepihak.
Dapat disimpulkan bahwa konsep strategi campuran atau mix strategis digunakan ketika tidak ada strategi murni yang pasti menang. Dengan menggunakan pendekatan probabilitas, pemain dapat mengoptimalkan peluang mereka dalam permainan yang kompetitif. Baik, izin melanjutkan. Berikutnya ada penyelesaian dengan solusi grafis. Nah, solusi grafis ini digunakan untuk menemukan strategi optimal dalam permainan dengan strategi campuran. Jadi, di solusi grafis ini diasumsikan tadi strateginya itu tidak menemukan saddle point, maka menggunakan strategi campuran dan bisa menggunakan solusi grafis. Dan untuk menggunakan solusi grafis, matriks payoff-nya itu juga tidak sembarangan. Jadi bentuknya 2 kali M atau M kali 2. Seperti itu. Untuk bentuk matriks payoff-nya nanti bisa kita lihat ke slide berikutnya. Lalu strategi yang didominasi dieliminasi sehingga pemain hanya memiliki 2 strategi murni yang tersisa untuk menjadi bentuk tabel yang sudah saya sebut yang 2 kali N atau M kali 2 bentuknya. Lalu grafik ini membantu menentukan nilai optimal dari strategi campuran pemain dengan memplot hasil yang diharapkan berdasarkan variabel strateginya. Dan di sini kita akan membahas ilustrasi dalam masalah kampanye politik yang menunjukkan bahwa strategi yang lemah dieliminasi lalu disederhanakan tabel hasilnya. Ini adalah ilustrasi dari variasi ketiga yang tadi di awal sudah dijelaskan juga oleh teman saya. Dan ekspektasi hasilnya dihitung berdasarkan strategi yang tersedia untuk lawan, membantu menemukan titik optimal. Dan metode ini berguna untuk mengidentifikasi strategi minimax yang memberikan hasil terbaik dalam kondisi persaingan. Next. Oke. Izin hapus dulu. Oke, nah di sini ada tabel. Yang tabel 14.5 itu adalah Bentar, tabel. Zahra. Cek Ya, Zahra. Pak. Eh, ini kan materinya cepat sekali ya dipaparkannya ya. Eh, yang paling susah apa di bagian sini nih? Sampai materi ini nih. Kan tadi kalian bicara tentang matriks payoff ya. Terus ada beberapa variasi strategi kan ya. Kemudian tadi ada titik saddle juga gitu kan. Ada strategi terdominasi. Nah, tampilan ini kan tampilan dari apa minimax maksimin ya. Tadi sudah dijelaskan. Oke, kalau menurut kelompok ini ya, bagian yang paling sulit sampai materi inilah. Yang bagian mana ini? Kan ada probabilistik juga tadi ya. Gimana? Izin jawab, Pak. Mungkin di materi yang saya akan jelaskan di grafiknya sih agak tricky. Bukan, nggak terlalu sulit, tapi agak tricky gitu. Ya, tricky karena jawabannya kan udah kelihatan ya. Tapi kalau nanti ganti soal, di soal latihan yang nanti kalian bahas, nanti dibahas ya latihan soalnya ini ya. Kan ada beberapa nih, saya udah lihat nih. Berapa nih? 4 soal, 5 soal ya. Nanti sekalian dibahas. Udah disiapkan ya jawabannya ya? Udah ada belum? Buat soal latihannya, jawabannya oleh kalian. Belum komplit sih, Pak. Belum. Oke. Ya udah nanti oke lah ini paparkan dulu. Yang lain kalau mau nanya langsung ya ini soalnya jelasinnya setengah jam udah sampai sini kan terlalu cepat ya. Sebetulnya cepat sekali gitu ya. Tapi nggak apa-apa lah. Nanti kita lihat di soal latihannya ya. Mudah-mudahan bisa lebih dipahami dari sini ya. Jadi sejauh ini masih bisa ya sampai slide ini ya. Memandang dari tabel payoff-nya ini masih mudah ya. Mencari kriteria maksiminnya, minimaxnya juga masih gampang ya karena kelihatan ya angka-angkanya ya. Oke.
Ya udah Zahra nggak apa-apa, lanjut dulu ya. Baik, Pak, izin lanjutkan. Oke, di sini ada tabel 14.5 yang merupakan tabel matriks payoff dari kasus yang variasi ketiga. Payoff table for player one for variation 3 of political campaign problems. Nah, di sini kan masing-masing player itu punya 3 strategi ya. Player 1 ada 1, 2, 3, dan player 2 juga ada strategi 1, 2, 3. Dan di mana maksimin value-nya min 2 dan minimal value-nya 2. Nah, ini kan beda nih, yang satu min 2, yang satu 2. Jadi, saddle point-nya nggak ketemu nih. Maka, kita bisa menggunakan strategi campuran dan bisa menggambarkannya lewat solusi grafis. Nah, gimana sih caranya kalau kita lihat di tabel 14.6 ini, ada strategi yang hilang, yaitu strategi dari player 1, strategi ketiga. Nah, tadi di slide sebelumnya dibilang solusi grafis itu kan bentuknya di 2 kali N atau M kali 2 ya. Nah, ini yang sudah di-reduce bentuknya 2 kali N karena kita eliminasi dulu strategi yang lemah. Jadi, bisa kita lihat eh, strategi yang ketiga ini kan hilang. Berarti eh, coba kita lihat, kita bandingkan gitu dengan teori dominasi yang tadi sudah dijelaskan. Kita coba bandingkan strategi 1 dengan strategi 3. Kalau strategi 1 kita bandingkan nilai yang ini kolom pertama ini 0 dan yang ini 2. Yang dominan yaitu yang 2. Oke, 2. Mungkin nah, kita tandain yang dominan. Lalu untuk yang kolom kedua, nilai min 2 dan 3 itu yang dominan itu adalah 3. Maka kita checklist ini. Lalu untuk kolom ketiga ada ada 2 dan min 4. Yang dominan yang mana? Yang 2. Oke, kalau kayak gini, ini tidak bisa disebut sebagai eh, eh, tidak bisa dikatakan mendominasi karena tidak full gitu mendominasinya tidak 3 sekaligus gitu. Jadi tidak bisa tidak ada yang dieliminasi. Lalu coba kita bandingkan player strategi 2 dengan strategi 3. Di sini ada 5 dengan 2 berarti yang mendominasi yaitu 5. Ya, mungkin diganti dulu. Ada 5, terus di kolom kedua ada 4 dan 3. Itu yang mendominasi nilai 4. Lalu ada min 3 dengan min 4 di kolom ketiga. Yang mendominasi adalah min 3. Nah, di sini semuanya kan mendominasi, maka bisa bisa kita eliminasi nih karena kuat mendominasinya. Jadi strategi 3 ini bisa kita coret. Coret aja. Oke, bisa kita coret aja. Nah, maka ketemu hasilnya yang ada di tabel 14.6. Yang player satunya hanya strategi 1 dan 2, dan di player 2-nya tetap ada 3. Jadi ini kita mendominasi dengan POV player 1 dulu ya. Jadi nggak langsung dua-duanya kita eliminasi. Oke, selanjutnya kita akan menghitung ekspektasi dari payoff-nya. Boleh di next. Nah, di sini oke. eh di sini dari tabel yang 14.6 ini kita bisa menghitung expected payoff-nya. Setiap strategi murni yang tersedia bagi pemain dua menghasilkan ekspektasi hasil untuk pemain satu sebagai berikut. Seperti yang gambar tabel yang ini. Nah, eh ini cara bacanya gimana sih? Cara bacanya itu adalah yang pertama pemain 2 menggunakan strategi Y1 dengan probabilitas 1, lalu ekspektasi hasilnya ini rumusnya jadi kayak gini. A1 ini bisa kita tulis 0 itu kan A1-nya. A11 ya. A11. Ini
21, ini A12, ini A22, ini A13, ini A23. Ya, A23. Oke, jadi ini A11 dikali dengan X1, lalu ditambah 5-nya ini kan, 5-nya A21 ini. 21, A21 dikali 1 min X1. Oke, jadi sebelumnya maaf lupa dijelaskan. Jadi setelah udah dapat ini tabel ini, kita asumsikan strategi 1 yang milik player 1 memiliki probabilitas X1 dan strategi 2 di player 1 itu memiliki probabilitas 1 min X1. Nah, ini hasilnya jadi 0 kali X1 plus 5 kali 1 min X1. Ketemu hasil 5 min 5 X1. Begitu juga dengan yang berikutnya dengan Y2, yaitu hasilnya 4 min 6 X1. Dan Y3 hasilnya min 3 plus 5 X1. Oke, boleh next. Baik, nah untuk tabel expected payoff ini, untuk setiap nilai X1, untuk setiap nilai X1 dan Y1, Y2, Y3, ekspektasi hasil akan menjadi rata-rata tertimbang dari titik-titik yang sesuai pada ketiga garis ini. Jadi nanti di sini didapat seperti ini, expected payoff for player 1-nya itu Y1 dikali hasil expected payoff-nya, lalu ditambah Y2 dikali hasil expected payoff-nya, dan plus Y3 dikali hasil expected payoff-nya juga. Dan ingat bahwa pemain 2 ingin meminimalkan ekspektasi hasil ini untuk pemain 1. Dan diberikan X1, pemain 2 dapat meminimalkan ekspektasi hasil ini dengan memilih strategi murni yang sesuai dengan garis terendah untuk nilai X1 tersebut. Dalam gambar 14.1 nanti ada gambar grafiknya di slide berikutnya. Baik min 3 plus 5 X1 atau 4 min 6 X1. Tetapi tidak pernah 5 min 5 X1. Boleh next. Oke, mungkin next dulu. Next lagi, Mak. Oke, mungkin kita bisa bahas ke grafiknya dulu. Jadi di sini ada grafik, ada garis. Nah, yang tadi nih garis ada garis yang ini. Ini adalah garis di mana player 2 memilih strategi satu dengan Y1-nya probability-nya sama dengan 1. Lalu ini juga player 2 memilih strategi player 2 memilih strategi 2 dengan Y2 itu memiliki probabilitas 1 juga. Dan ini adalah garis di mana player 2 memilih strategi 3 dengan Y3-nya itu probabilitasnya 1. Oke, seperti itu. Dan ini adalah maksimin poinnya yang tadi sudah dibahas di slide sebelumnya, di mana pemain 2 itu dapat meminimalkan ekspektasi hasil ini dengan memilih strategi murni yang sesuai dengan garis terendah. Nah, ini adalah garis terendahnya. Oke, maksudnya gimana? Jadi, garis ini, garis yang atas, itu tidak pernah jadi strategi optimal buat pemain 2 karena selalu ada garis lain yang memberikan ekspektasi lebih rendah buat pemain 1. Oke, dan pemain 1 harus memilih X1 yang dimana ini maksiminnya
Karena itulah titik di mana dia bisa memaksimalkan hasil minimum yang mungkin dia dapat. Dan garis yang 2 di bawah ini, 4 min 6x1 dan min 3 plus 5x1 adalah dua garis yang menentukan strategi optimal pemain 2. Oke, boleh balik ke slide sebelumnya, Mak? Oke, nah di sini kita akan bahas hitung-hitungannya ya. Jadi menurut kriteria minimax atau maksimin, pemain 1 ingin memaksimalkan ekspektasi hasil minimum ini. Oleh karena itu, pemain 1 harus memilih nilai X1 di mana garis terbawah mencapai puncaknya, yaitu di titik perpotongan garis min 3 plus 5x1 dan 4 min 6x1, yang menghasilkan expected payoff-nya seperti ini. Untuk menyelesaikan nilai optimal, X1 bisa digunakan secara aljabar pada titik perpotongan dua garis min 3 plus 5x1 dan 4 min 6x1. Bisa kita tetapkan min 3 plus 5x1 sama dengan 4 ini min 6x1. Mungkin kalau kita kerjakan menjadi ini min 3, oh sorry, ini 5x1 ditambah ditambah 6 sama dengan 4 ditambah 3. Jadinya kan 11x1 sama dengan 7. Jadi x1-nya didapat 7/11. Oke, seperti itu boleh. Next slide. Next lagi. Oke. Nah, di sini yang menghasilkan x1-nya sama dengan 7/11. Dengan demikian, x1 dan X2-nya yaitu 7/11 dan 4/11. 4/11-nya dari mana? Tadi kan kita asumsikan strategi 2-nya itu, jadi X2 itu strategi 2-nya itu 1 min X1. Maka 1 kurang 7/11, menghasilkan 4/11. Nah, dan itu adalah strategi campuran optimal untuk pemain 1. Sehingga untuk game value-nya atau V-nya didapat, bisa kita masukkan ke salah satu garis. Kita pakai yang min 3 plus 5x1, dimasukkan nilai x1-nya menjadi 2/11, yang merupakan nilai dari permainan. Oke, selanjutnya, sekarang kita mencari strategi campuran optimal untuk pemain 2, yaitu menentukan Y1 bintang, Y2 bintang, dan Y3 bintang. Maksudnya di situ ada bintang kan, itu adalah nilai optimalnya. Jadi simbolnya ada bintang di atasnya. Kalau di slide tertulis untuk menemukan strategi campuran optimal untuk pemain 2, kita sekarang melakukan penelatan sebagai berikut. Sesuai dengan definisi nilai min-max V dan teori minimax, ekspektasi hasil yang dihasilkan dari strategi optimal Y1, Y2, Y3 yaitu adalah Y1 bintang, Y2 bintang, Y3 bintang yang harus memenuhi kondisi berikut. Ada di bawah ini. Y1 bintang dikali 5 min 5x1 ditambah Y2 bintang dikali 4 min 6x1 ditambah Y3 bintang dikali min 3 plus 5x1. Yang dimana ini dengan kurang dari sama dengan V, dimana V-nya sama dengan 2/11. Namun, ketika pemain satu bermain optimal, yakni X1-nya sama dengan 7/11. Pertidaksamaan yang ini akan menjadi kesetaraan berdasarkan teori minimax. Itu menjadi ini. Jadi dari sini ini dimasukin nilai X1-nya 7/11, jadinya seperti ini hasilnya. Jadi 20/11 Y1 bintang ditambah 2/11 Y2 bintang ditambah 2/11 Y3 bintang sama dengan V sama dengan 2/11. Karena Y1, Y2, Y3 adalah distribusi probabilitas, maka berlaku juga nih Y1 bintang ditambah Y2 bintang ditambah Y3 bintang sama dengan 1. Maknanya pemain 2 harus memilih probabilitas strategi campuran Y1, Y2, Y3 sedemikian rupa sehingga ekspektasi hasil pemain 1 selalu sama dengan nilai permainan V atau game value-nya. Boleh next?
Oke. Selanjutnya menentukan bahwa Y1-nya Y1 bintang sama dengan 0. Di sini kan tertulis oleh karena itu Y1 bintang sama dengan 0. Karena jika Y1 bintang lebih dari 0, itu akan melanggar persamaan kedua terakhir, yaitu ekspektasi hasil pada grafik di X1 sama dengan 7/11 akan berada di atas titik maksimin. Oke, jadi gini, karena garis 5-5 X1 tidak melewati titik minimax, maka pemain 2 itu tidak boleh menggunakan strategi pertama, di mana Y1 bintang sama dengan 0. Karena jika Y1 bintang lebih dari 0, maka hasil pemain 1 bisa lebih besar dari 2/11, yang dimana bertentangan dengan definisi minimax. Jadi kan diperoleh Y1 bintangnya sama dengan 0. Sehingga persamaan ekspektasi payoff-nya itu menjadi seperti ini. Y2 bintang dikali 4-6 X1 ditambah Y3 bintang dikali -3 5 X1. Sama dengan kurang lebih dari sama dengan 2/11 untuk X1-nya kurang dari sama dengan 0 dan lebih dari sama dengan 0 dan kurang dari sama dengan 1. Dan sama dengan 2/11 untuk X1-nya sama dengan 7/11. Tetapi karena Y2 bintang dan Y3 bintang adalah bilangan tetap, maka sisi kiri persamaan ini adalah persamaan garis lurus atau PGL yang merupakan rata-rata berbobot tetap dari dua garis terbawah pada grafik. Karena ordinat dari garis ini harus sama dengan 2/11 pada X1 sama dengan 7/11 dan tidak boleh melebihi 2/11, maka garis ini harus horizontal. Jadi kan Y2 dan Y3-nya itu angka tetap ya. Persamaan ini menjadi PGL. Dan dari geometri berarti garis tersebut harus horizontal agar tidak melebihi game value-nya atau V-nya. Sehingga berlaku seperti rumus yang di bawah tertulis Y2 bintang dikali 4-6 X1. 4-6 X1 ditambah Y3 bintang dikali -3 plus 5 X1 sama dengan 2/11 untuk X1 lebih dari sama dengan 0 dan kurang dari sama dengan 1. Next. Untuk menentukan Y2 dan Y3 bintang, Y2 bintang dan Y3 bintang, kita memilih dua nilai X1. Misalnya ada 0 dan 1. Lalu selesaikan sistem persamaan berikut, dua sistem persamaan berikut. Jadi untuk yang ini adalah di mana X1 sama dengan 0. Dan ini adalah X1-nya sama dengan 1. Untuk X1 sama dengan saat X1 sama dengan 0, itu menjadi 4 Y2 bintang min 3 Y3 bintang sama dengan 2/11. Dan saat X1 sama dengan 1, itu menghasilkan persamaannya -2 Y2 bintang ditambah 2 Y3 bintang sama dengan 2/11. Nah, penyelesaian sistem ini menghasilkan solusi di mana Y2 bintangnya adalah 5/11 dan Y3 bintangnya adalah 6/11. Oleh karena itu, strategi campuran optimal untuk pemain 2 adalah ini kurang bintang, Y1 bintang, Y2 bintang, Y3 bintang sama dengan 0, 5/11, dan 6/11. Boleh di next. Baik, kalau dalam masalah lain ada lebih dari dua garis yang melewati titik maksimin, berarti lebih dari dua nilai YJ bintang bisa lebih dari 0. Ini menunjukkan ada beberapa kemungkinan strategi campuran terbaik untuk pemain 2. Salah satu cara menentukan strategi terbaik adalah dengan mengatur semua nilai YJ bintang, kecuali 2 menjadi 0. Lalu mencari nilai 2 sisanya seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Dua garis yang tersisa ini harus memiliki kemiringan yang berlawanan. Jadi yang satu naik, yang satu turun. Next. Next, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya.
Oke, baik. Selanjutnya ada penyelesaian dengan program linear. Pada bagian ini menjelaskan bagaimana permainan strategi campuran dapat diselesaikan menggunakan pemrograman linear. Yaitu permainan strategi campuran dapat strategi campuran berarti pemain memilih strategi berdasarkan probabilitas. Ini kita menggunakan teorema minimax untuk menentukan strategi optimal. Itu dia udah jelaskan ada nilai maksimin dan juga minimax. Nilai maksimin itu adalah hasil terbaik bagi pemain satu, dan nilai minimax adalah hasil terbaik bagi pemain dua. Jadi di sini pemain satu ingin menemukan strategi campuran optimal yang memaksimalkan keuntungan mereka dalam menghadapi strategi terbaik pemain dua. Strategi optimal ini dinyatakan dalam bentuk probabilitas untuk memilih setiap strategi yang tersedia. Angka pertamanya, kita mulai dengan menghitung nilai harapan pembayaran untuk pemain satu, yaitu jumlah ekspektasi keuntungan berdasarkan strategi kedua pemain. Sudah dijelaskan tadi, S1 sama dengan sigma dari I sama dengan 1 sampai M. Ini ada sigma dikali dengan sigma, maaf, ini ada double sigma, J sama dengan 1 sampai N, PIJ dikali XI dikali YJ. Jadi di mana PIJ adalah angka dalam matriks pembayaran atau tabel payoff tadi, yang dimana itu adalah hasil yang diperoleh pemain satu jika memilih strategi ini dan pemain dua jika memilih strategi C. XI adalah probabilitas pemain satu memilih strategi I dan YJ adalah probabilitas pemain dua memilih strategi C. Agar strategi pemain satu optimal, nilai ekspektasi harus selalu lebih besar atau sama dengan nilai permainan fee. Ini artinya pemain satu ingin memastikan bahwa terlepas dari strategi yang dipilih lawan, ia tetap mendapatkan hasil minimal. Lalu nilai V ini disebut sebagai nilai minimax atau nilai permainan. Boleh dilanjut? Oke. Lalu untuk memastikan ketidaksamaan berlaku untuk semua strategi pemain dua, sini pemain dua bisa memilih strategi campuran atau strategi murni. Strategi murni berarti pemain dua hanya memilih satu strategi tertentu, yaitu dengan YJ sama dengan 1 untuk satu J tertentu, dan YJ sama dengan 0 untuk lainnya. Jika kita mengganti YJ sama dengan 1 untuk strategi tertentu, samaan sebelumnya menjadi lebih sederhana. Jadi, sigma I sama dengan 1 sampai M, PIJ dikali XI lebih besar sama dengan V. Untuk semua J, itu nilainya dari 1, 2, sampai N. Ini artinya ya, ini berarti pemain satu harus memastikan bahwa semua strategi pemain dua, ekspektasi kemenangannya tidak boleh kurang dari V. Lalu, karena pemain dua bisa memilih berbagai strategi campuran, kita menulis ulang persamaan dalam bentuk lebih umum. Seperti ini, di mana YJ, sigma dari J sama dengan 1 sampai N YJ, dikalikan dengan sigma I sama dengan 1 sampai M PI JXI yang lebih besar nilainya dari sigma J sama dengan 1 sampai N YJ dikali V. Nah, karena total probabilitas semua strategi pemain luar sama dengan 1, maka persamaan ini tetap berlaku untuk semua strategi pemain luar. Oke. Tadi kan ini yang membahas bagaimana mencari strategi campuran optimal menggunakan pemrograman linear. Tapi ada dua tantangan utama. Yang pertama, nilai permainan fee itu tidak diketahui sehingga sulit untuk langsung memasukkan dalam model. Kayaknya yang sebelahnya langsung aja deh, Mas. Oke. Tadi saya ulang bahwa nilai permainan fee itu tidak diketahui sehingga sulit untuk langsung memasukkannya dalam model. Untuk mengatasi masalah ini, kita mengenalkan variabel baru SM plus 1 yang menggantikan V, sehingga kita bisa menyusun fungsi tujuan yang akan memaksimalkan. Ini untuk pemain satu itu memaksimalkan XM plus 1 dengan batasan sebagai berikut, yang dimana ketidaksamaan pertama hingga ke N
Ini memastikan bahwa nilai ekspektasi pemain satu untuk setiap strategi lawan tidak kurang dari XM plus 1. Terus persamaan terakhir, ini memastikan bahwa probabilitas strategi pemain satu harus berjumlah 1. Dan batasan XI lebih besar sama dengan 0, itu memastikan tidak ada probabilitas negatif. Boleh di next. Oke. Karena tadi pemain satu ini harusnya pemain dua, jadi karena pemain satu itu memaksimalkan, dan untuk pemain dua ini meminimalkan variabel barunya lagi karena nilai V juga tidak diketahui. Kita di sini menggunakan variabel baru yaitu YN plus 1 dengan batas sebagai berikut. Seperti yang sama sebelumnya pemain satu, artinya ketidaksamaan yang pertama hingga ke N ini M memastikan bahwa ekspektasi pemain dua untuk setiap strategi lawan tidak lebih besar dari YN plus 1. Persamaan terakhir memastikan bahwa probabilitas strategi pemain dua harus berjumlah 1 dan batasan YJ lebih besar sama dengan 0. Itu memastikan tidak ada probabilitas negatif. Jadi inti dari masalah ini adalah pemain satu ingin memaksimalkan XN plus 1, sedangkan pemain dua ingin memaksimalkan YN plus 1. Dan kedua masalah ini saling berkaitan, atau kita bisa menyebutnya sebagai masalah dual dalam pemrograman linear. Yaitu solusi optimal dari kedua program linear ini memberikan strategi campuran optimal bagi kedua pemain serta nilai permainan yang optimal. Nah, ini ada dualitas dalam program linear. Jadi masalah pemain satu yang mencari strategi optimal dengan memaksimalkan nilai permainan memiliki masalah dual, yaitu masalah pemain dua yang berusaha minimalkan nilai permainan. Karena keduanya adalah dual satu sama lain, maka jika kita menyelesaikan satu masalah, kita juga otomatis mendapatkan solusi untuk yang lain. Dengan kata lain, menyelesaikan salah satu masalah pemrograman linear untuk mendapatkan strategi optimal kedua pemain sekaligus. Di sini ada bukti teorema minimax dengan dualitas. Itu misalkan X plus 1 bintang nilai optimal pemain 1 dan Y bintang adalah nilai optimal pemain 2 dari lalu dari teorema dualitas dalam program ini ya diketahui bahwa XM plus 1 bintang sama dengan min Y bintang jika kedua-dua dikalikan dengan min 1 diperoleh XM plus 1 bintang sama dengan YN plus 1 bintang. Lalu dari definisi diketahui ini adalah input Vmax sama dengan XM plus 1 bintang dan Vmin sama dengan YN bintang. Sehingga Vmax itu sama dengan Vmin. Hal ini menyatakan bahwa ada keseimbangan dalam permainan strategi campuran di mana kedua pemain tidak bisa mendapatkan keuntungan lebih dan mengubah strategi mereka. Yang tadi yang sebelumnya yang tadi baru ditambahin. Nah, oke, jadi di sini ada masalah ketika di mana V-nya itu nanti negatif. Mengatasi masalah jika V bernilai negatif. Ada 3 cara, yaitu yang pertama menggunakan variabel tambahan. Jika V bisa bernilai negatif, kita bisa menggantinya dengan selisih 2 variabel non-negatif. Contohnya V sama dengan V1 dikurang V2, di mana V1 lebih dari sama dengan 0 dan V2 lebih dari sama dengan 0. Ini memastikan bahwa metode simplex tetap bisa diterapkan dengan baik. Kedua, menukar peran pemain satu dan pemain dua. Jika kita menulis ulang tabel pembayaran dari sudut pandang pemain dua, bisa jadi nilai permainan yang baru akan positif. Ini menghindari perluasan model pemrograman linear dan tetap mendapatkan solusi optimal. Lalu yang ketiga, menambahkan konstanta. Cara paling umum dan sederhana adalah menambahkan konstanta tetap ke semua angka dalam matriks pembayaran. Jika elemen negatif terbesar dalam tabel pembayaran adalah 5, kita bisa menambahkan plus 5 ke semua entry dalam tabel. Ini akan membuat nilai permainan menjadi positif tanpa mengubah strategi optimal. Lalu setelah solusi diperoleh,
kita bisa mengurangi kembali konstanta. Kembali ke yang awal. Nah, di sini ada studi kasus masalah kampanye politik. Ini diambil dari variasi 3 yang tadi sudah dijelaskan. Jadi kan dari Arun, boleh mundur ke yang punya Arun, Bang. Lagi, stop. Lagi. Satu kali lagi. Nah, tadi kan Arun udah menjelaskan bahwa strategi 3 dari pemain satu itu didominasi oleh strategi 2 dari pemain satu, makanya dihapus. Di sini jadi dari tabel yang ini nih, kita bisa membangun kerjasamaan untuk masalah program linear. Nah, di sini berarti kita bisa mungkin untuk X1 dan X2 ya. Jadi di sini bisa berarti 5X2 lebih besar sama dengan Y atau nilai permainannya. Lalu kita ada 2 ditambah 4X2 besar dari Y. Lalu 2X1 dan 3X2. Ini X2 lebih besar sama dengan Y. Nah, ini kan tadi saya sudah menjelaskan bahwa V itu kita nggak tahu nilainya berapa dan bisa diganti dengan variabel lain yang ada di model, yang bisa kita tambahkan ke dalam model. Di sini, kenapa kita memaksimalkan X3, jadi V-nya ini kita bisa ubah menjadi X3, yaitu dalam model linear programming untuk mencari strategi optimal pemain satu, kita biasanya mengubah minimax jadi bentuk maksimasi. Ini kan minimax-nya itu ada di strategi 3 pemain 2. Jadi di sini sesuai dengan pemahaman saya, mungkin nanti kalau misalkan Pak Ibnu bisa membenarkan, dipersilakan. Jadi di sini kenapa kita X3? Karena minimaxnya itu ada di strategi 3. Dan strategi 3 dari pemain satu itu juga dihilangkan kan, makanya di sini kita ubah V-nya itu menjadi X3. Jadi 5X2 lebih besar dari 6X3, dan ini X3-nya kita pindah luas menjadi 5X2 X3 sama dengan 0. Nah, ini berlaku untuk yang ini juga, dan boleh di yang balik ke sebelum ini. Nah, maka didapat batasan-batasannya seperti ini, yang dimana kita menggunakan X3, yaitu 5 sama persamaan pertama 5X X3 lebih besar sama dengan 0, min 2X1 plus 4X2 min X3 sama lebih dari sama dengan 0, 2X1 min 3X2 min X3 lebih besar sama dengan 0, dan X1 tambah X2 sama dengan 1. Dan nilainya itu lebih besar sama dengan 0. Nah, ini untuk tabel selanjutnya. Oke, di sini saya izin menjelaskan menyelesaikannya menggunakan Excel. Oke, apakah Excel-nya sudah terlihat? Sudah. Nah, jadi kan di sini saya ingin menunjukkan bagaimana menyelesaikannya tanpa proses yang panjang atau nggak perlu iterasi yang panjang gitu. Jadi di sini kita pakai fitur yang ada di Excel.
Nah, di sini saya menginisialisasinya nilai X1, X2, X3-nya itu sama dengan 0. Lalu batasannya seperti ini. Ya, ini bisa dilihat teman-teman rumusnya sesuai dengan ini ya. 5x2 dikurang x3. Nah, ini RHX-nya berarti batasan yang di sisi kanannya ini 0, 0, 0, dan ini 1. Nah, ini berarti x1 tambah x2 sama dengan 1. Dan ini adalah fungsi tujuannya, yaitu maksimalkan x3. Nilainya 0. Nah, di sini kita bisa ke tab data, lalu di bagian solver. Oke, ini udah terlihat solver parameternya. Nah, untuk set objektifnya itu fungsi tujuannya, kita bisa di sini aja pilih ini. Terus karena kita memaksimalkan, jadi pilih max. Lalu untuk di by changing variable cells, ini adalah nilai dari variabelnya x1 sampai x3. Coba di blok aja. Nah, untuk subject to the constraints ini itu adalah fungsi batasannya. Kita tambahkan saja itu ini lebih besar sama dengan ini berarti RHS-nya ini. Nah, ini kita ulangi sampai semua pertidaksamaan. Bentar mungkin. Ini salah kan satu. Nah, lalu jangan lupa untuk menambahkan yang ini nih. X1, X2 itu lebih besar sama dengan 0. Jadi X1, lebih besar sama dengan. Ini bisa dipisah ya dari X1 dulu sama dengan 0 atau lalu ke yang X2. Di sini saya gabung aja karena bisa. Oke. Dan di sini tuh ada pilihannya. Karena metode simplex, kita pilih yang simplex oke. Lalu solve aja. Hingga teman-teman bisa lihat nilainya seperti ini. Kita ubah dulu ke bentuk pecahan. Nah, jadi sini teman-teman bisa lihat ya bahwa nilainya ini sama yang seperti Arun tadi jelaskan, bahwa X1-nya itu 7/11, X2-nya 4/11, dan nilai permainannya itu di 2/11. Ini bisa ditampilkan lagi. Belum ya? Slide sebelumnya. Oh, ini deh. Sebelumnya. Nah, ini seperti teman-teman yang bisa lihat bahwa sama dengan perhitungan di Excel. Strategi optimalnya berarti X1, X2-nya itu di 7/11 dan 4/11, dan nilai permainannya di 2/11. Nah, teman-teman bisa menggunakan cara yang sama untuk menyelesaikan permasalahan dari pemain 2, yang dimana teman-teman bisa menyusun pertidaksamaan tersebut dengan pemahaman dari teman-teman yang sudah teman-teman dapatkan di materi dualitas. Boleh di. Nah, seperti ini kita minimalkannya Y4 dengan batasannya sebagai berikut. Dan tadi kan dari dualitas
menjamin bahwa jika kita menyelesaikan satu masalah, kita juga otomatis mendapatkan solusi untuk yang lain. Di sini teman-teman bisa dilihat ya bahwa nilainya itu sama, yaitu 2/11. Oke, boleh di next. Ini teman-teman bisa mencoba sendiri dengan menggunakan Excel. Nah, ini kesimpulannya. Dari permainan memberikan kerangka konseptual untuk menganalisis pengambilan keputusan dalam situasi kompetitif, tetapi masih memiliki keterbatasan dalam menangani kompleksitas dunia nyata. Oleh karena itu, penelitian terus dilakukan untuk mengembangkan teori ini agar lebih benar. Oke. Ya, sebentar dulu ya, sebelum masuk ke latihan soal ya. Oke, boleh dimatikan dulu screen-nya, saya review sedikit ya. Baik, hampir 1 jam ya memaparkan materi ini. Ya, prinsipnya sebetulnya materi game teori ini luas ya. Nah, yang di buku Hiller ini, Lieberman ini, eh, satu di antara sekian pendekatan ya, kalau kita mau membahas tentang game teori gitu ya. Nah, nanti game teori ini, kalau di buku ini kan dia kelanjutan analisis keputusan ya. Jadi nanti analisis keputusan ternyata bisa dipandang juga sebagai game teori gitu ya. Cuma sedikit disesuaikan saja. Nah, eh, di sini ada pengantar yang menarik ya. Jadi eh, disebutkan ya, peraih Nobel Prize tahun 94 untuk sains ekonomi ya. Jadi ekonomi itu bisa dikaitkan dengan sains ya. Itu John M. Nash ya, si Nash ini. Kalau Anda pernah tahu filmnya gitu ya, silakan aja coba dicari filmnya tentang Beautiful Mind gitu ya. Nah, ini berbicara tentang kesetimbangan ya pada permainan yang non kooperatif ini gitu. Tapi ya di film itu tidak dibahas secara detail ininya ya, economic science-nya ya. Cuma bagaimana kehidupan beliau gitu ya dengan sisi yang menarik gitu ya. Nah, itu yang dibahas ya. Nah, kemudian di dalam game teori ya, ini juga sebelum masuk ke apa dalam pembahasan itu diperkenalkan tentang permainan zero sum gitu ya. Jadi jumlah nol, permainan di mana ketika bermain itu dia harus ada yang menang gitu ya, zero sum. Kan kalau kita misal bermain itu ada kemungkinan seri gitu ya. Misalkan kalau main apa nih, bantung gupi kertas atau jempol telunjuk kelingking gitu ya. Kalau sama-sama menunjukkan apa, sama-sama jempol, sama-sama telunjuk atau kelingking gitu ya, itu kita pandang sebagai permainan yang seri. Nah, tapi di sini di dalam konsep game teori ini kita asumsikan bahwa sekali bermain harus ada yang menang, harus ada yang kalah gitu. Nah, ini dicontohkan misalkan permainan ganjil genap. Jadi kalau kita memunculkan eh, ganjil genap ini, misalkan saya bermain ganjil, saya menang kalau ganjil ya, dan lawan saya kalah kalau lawan saya menang kalau dia genap. Jadi kita tunjukkan jari gitu ya. Saya tunjukkan jari saya misalkan 2, lawan saya 3 gitu. Maka jumlahnya 5. Nah, kalau 5 berarti saya yang menang gitu. Sebaliknya kalau total jumlahnya genap, maka lawan saya yang menang gitu ya. Nah, jadi eh, model permainan ini itu banyak ya, game teorinya banyak. Tadi juga dibahas tentang matrix payoff ya. Nah, itu gambaran dari apa status permainan ya, nilai permainannya seperti apa gitu ya. Nah, tadi juga sudah disinggung tentang tabel payoff ya, tabel perolehan dari suatu permainan eh, dalam zero sum ini ya. Nah, perlu diingat bahwa tampilan dari tabel payoff itu harus sudut pandang pemain satu gitu ya. Nah, angka yang muncul di sini misalkan 1, -1. Nah, ini adalah sudut pandang
pemain satu. Artinya kalau dia nilainya positif berarti yang mendapatkan kemenangan tadi adalah pemain satu gitu ya. Ketika nilainya negatif, maka yang mendapatkan kekalahan adalah pemain satu. Jadi menjadi keuntungan untuk pemain dua. Ya, nah nanti ini juga diturunkan prosesnya seperti yang sudah dijelaskan oleh kelompok ini ya. Bagaimana kemungkinan dari suatu eh, tabel payoff ini gitu ya. Nah, kemudian di sini tadi saya lupa nih ada nggak disebutkan gitu ya. Jadi permainan pada game teori ini dia memiliki dua asumsi ya. Jadi yang pertama dia rasional, artinya pemain di sini memang benar-benar memiliki strategi yang memang bisa untuk diaplikasikan gitu ya kriterianya gitu. Yang kedua eh, strategi ini untuk memenangkan dirinya sendiri gitu ya. Jadi itu yang harus dipahami ya. Nah, di buku ini itu diberikan suatu contoh game teori ya. Jadi tentang apa ini? Pemilu ya. Strategi satu, strategi dua, strategi tiga gitu. Jadi pemilu dari dua calon gitu. Strategi satunya dia apa namanya kampanye di dua kota gitu ya masing-masing satu hari. Strategi dua juga eh, dia kampanye di dua hari pada satu kota big town ya. Strategi tiga itu dia kampanye dua hari di megalopolis ya. Nah, kalau model permainan seperti ini, misalkan contoh kampanye ya, ini bisa dikembangkan ya. Kalau Anda misal menyimak kampanye pemilihan presiden di Amerika kemarin ya, ini satu contoh game teori yang benar gitu ya. Kenapa? Karena masyarakatnya di sini adalah masyarakat yang realistis, artinya mereka menilai menilai apa namanya calon pemimpinnya itu berdasarkan program yang diberikan gitu. Tapi kalau di Indonesia konsep game teori ini ya dengan konsep seperti ini ada strategi gitu itu tidak berlaku. Kenapa? Karena kalau di Indonesia kan dia masih memiliki apa ya istilahnya figuritas gitu. Jadi Anda tahu di daerah-daerah tertentu di Indonesia itu partai tertentu itu memiliki basis politik yang kuat. Jadi siapapun calonnya, siapapun partainya ketika masuk di daerah itu biasanya akan kalah gitu ya. Jadi ketika kita bermain dengan teori game teori ini, memang harus diasumsikan semua kemungkinannya itu sama gitu ya. Tidak boleh ada yang berat sebelah gitu ya. Jadi misalkan di daerah tertentu itu selalu partai itu yang menang gitu ya. Jadi basis massa. Nah, menjadi tidak ideal ya sebetulnya. Nah, kemudian di sini eh, strateginya itu kan harus sama ya jumlahnya. Ada tiga strategi masing-masing gitu nanti diproses gitu ya kemungkinannya. Nah ini adalah tampilan perolehan ya tabel perolehan dari sudut pandang pemain satu. Nah nanti ada istilah yang namanya strategi terdominasi gitu ya. Strategi di mana suatu strategi itu bisa dikalahkan, bisa dihilangkan ya, bisa dieliminasi ketika nilainya itu selalu lebih kalah dibanding strategi yang lainnya. Tadi sudah dijelaskan gitu ya. Nah, nanti kita juga kenal istilahnya nilai dari permainan ya. Jadi ketika kita sudah menyingkirkan strategi-strategi yang terdominasi ya, maka kita akan lihat kemungkinan dari pemenangnya itu yang disebut sebagai nilai dari permainan ya. eh di buku ini sebetulnya dijelaskan dengan detail ya bagaimana gambaran dari beberapa variasi game teori gitu ya. Ada strategi terdominasi, kemudian tadi juga ada variasi yang kedua kita mencari nilai maksimum ya, kemudian meminimalkan, kemudian kita mencari nilai minimum, kemudian memaksimalkan gitu ya. Kriteria minimaks, maksimum gitu ya. Nah, itu tadi sudah dijelaskan. Jadi kalau player satu ya, dia mencari nilai minimum yang paling eh, muncul gitu ya. Misalkan di player satu kan strategi satu, nilai minimumnya adalah yang paling kecil adalah min 3. Nah, ini adalah sudut pandang bahwa
kita melihat kemungkinan player 2 menangnya di mana gitu ya. Kalau 6 kan berarti player 1 menggunakan strategi 1, player 2 menggunakan strategi 3 gitu. Maka kalau ini yang terjadi, pemain satu yang menang gitu ya. Pemain satu yang menang. Tapi kita karena mencegah lawannya menang, maka kita pertimbangkan perolehan yang paling minimum untuk player satu ya. Jadi pada kriteria minimum itu terjadi untuk player satu ya. Player satu. Jadi kita cari nilai yang paling minimum ya. Nah, kalau untuk player 2 berarti dia mencari nilai maksimumnya ya, maksimum untuk nilai player 2 sebaliknya gitu. Nah, dari yang minimum-minimum ini kita cari nilai yang paling maksimum gitu. Sehingga nanti kita arahkan untuk mengambil strategi yang terjadi maksimum minimumnya gitu ya. Nanti kalau terjadi nilai minimax sama dengan nilai maksimin, maka ini disebut titik saddle ya, titik plana gitu. Nah, tapi kadang-kadang di game teori tabel perolehannya dia tidak muncul gitu ya, karena tidak sama nilai minimum dan nilai minimax dan maksiminnya gitu ya. Kalau itu terjadi ya kita katakan solusi stabil, tapi kalau tidak ya berarti dia unstable gitu ya. Nah, kriteria tiga, variasi tiga ini nilainya berbeda ya. Jadi ini tidak terjadi titik saddle gitu ya. Nah, ada juga game teori ya, permainan dengan strategi yang campuran gitu ya. Jadi ini menggunakan konsep probabilitas ya. Nah, probabilitas ini penting gitu ya. Untuk bagaimana strategi itu memiliki kemungkinan untuk dimainkan oleh lawannya ya. Nah, di sini nanti perolehan apa nih? Payoff expected ya. Tabel perolehan harapan perolehan untuk pemain satu ini adalah jumlah dari probabilitasnya gitu ya. eh Ya tadi sebetulnya terlalu cepat ya, tapi nggak apa-apa lah. Nanti bisa direview lagi gitu. Nanti kita lihat bagaimana konsep yang tadi dijelaskan itu kita gunakan pada soal gitu ya. Nah ini nanti menjadi catatan ya teorema minimax ya, meminimumkan nilai maksimum gitu ya. Jadi kalau nilai strategi campuran ini diperkenankan, ya pasangan dari strategi campuran ini dia optimal berdasarkan kriteria minimax ya, minimum dari maksimum. Dia akan memberikan suatu solusi stabil ya, solusi yang stabil ketika nilai ini ya V bawah V atas itu sama dengan nilai V-nya itu. Jadi ini yang disebut sebagai nilai dari permainannya gitu ya. Nah ini tadi tidak dibahas ya proofnya ya, tapi nggak apa-apa sebagai pengantar saja gitu. Nah eh, tadi sudah dijelaskan ya solusi grafis bagaimana nilai eh, dari strategi campuran itu ya. Ini nanti Anda kalau sekilas agak kurang paham nanti dibaca lagi pelan-pelan gitu ya nilai ininya ya. Ini dapatnya kenapa seperti ini gitu ya di tabel 15.5 tadi. Nah, ini nanti nilainya dapat tadi juga sudah jelaskan pelan-pelan aja bagian ininya juga gitu. Nanti kita coba lihat kalau soal yang lain ini prosedurnya bagaimana gitu ya. Nah, ternyata game teori ini juga bisa dipandang sebagai permasalahan pemrograman linier gitu ya. Jadi nanti kita bisa mendapatkan fungsi tujuannya dan kendalanya gitu ya. Nah, ini model umumnya seperti ini gitu ya. Jadi variabel ini kan jadinya banyak gitu ya. Jadi secara umum kita gunakan metode simplex gitu ya. Nah, tadi sangat baik di akhir tuh dijelaskan juga bagaimana sedikit penggunaan solver ya untuk menyelesaikan game teori ya dari model program liniernya itu juga bisa digunakan gitu ya. Jadi nanti kalau Anda ketemu kasus yang ya variabelnya banyak gitu ya pakai simplex gitu ya, tapi Anda juga bisa menyelesaikan itu menggunakan solver gitu. Kalau di mana tuh namanya Proclaim kan juga mungkin Anda sudah belajar tentang Tora juga gitu ya. Nah itu beberapa software yang bisa dipakai untuk menyelesaikan ini gitu ya. Nah bagian ini tadi juga dibahas ya untuk contohnya. Jadi prinsipnya karena kalian mempresentasikan ya lebih banyak mengkaji secara mandiri ya kedalaman dari materi ini ya bergantung dari bagaimana Anda membaca ulang, memahami kemudian memproses ininya ya, memproses
konsepnya dari awal sampai akhir. Nah, ini konsep-konsep yang muncul ya, istilah-istilahnya. Ya, ini nggak jauh dari ini gitu. Ya, nah ini juga sama nih game teorinya ini. Jadi satu min satu min satu satu ini kebetulan bayarnya sama gitu ya. Kadang-kadang kan nilainya berbeda gitu ya. Seperti ini bergantung dari asumsi yang digunakan gitu ya. Nah, terus tadi saya nggak dapat ininya ya, Excel-nya ya. Tapi nanti di recordnya juga bisa gitu. Nah, ini ya, nanti secara rangkumannya ini strateginya. Kalau Anda nanti mau mengambil topik ini sebagai apa namanya topik skripsi itu juga bisa gitu ya. Tetapi kadang-kadang yang bermasalah adalah eh, masalah yang diangkatnya apa gitu ya. Kemudian strategi yang cocok tuh apa? Apakah strategi murni atau strategi campuran gitu. Banyak eh, permainan yang bisa dimasukkan di dalam konsep game teori ini ya, dalam matematika ya. Permainan zero sum gitu ya, permainan catur, bahkan congklak atau permainan-permainan tradisional yang bisa kita konstruksi dalam game teori ini gitu ya. Nah, tapi kalau yang strategi apa murni campuran ini ya ketika nanti Anda memilih masalahnya itu harus dilihat dulu ya skenario-nya apakah bisa masuk ke dalam kondisi ini tuh ya. Oke, ini tadi sudah dijelaskan juga ya. Nanti kita lihat. Nah, ini bagian ini ya saya ingatkan saja kalau dalam paparan hari ini tidak langsung dipahami wajar aja gitu ya karena ini memang agak-agak analitik gitu ya sebetulnya. Bisa dipelajari tapi kalau nggak langsung ya bisa dipahami gitu ya. Nanti Anda baca lagi pelan-pelan gitu ya. Ini bentuk umumnya ya. Nanti konstruksinya seperti apa. Berarti nanti Anda harus siap ketika diberikan satu masalah yang sifatnya eksplisit atau langsung implisit ya. Nah, kalau eksplisit misalkan diberikan bentuk permasalahan program liniernya selesaikan gitu ya. Tapi ada juga yang diberikan ceritanya kemudian Anda definisikan apa tabel payoff-nya gitu ya. Nah, di soal-soal ini gitu ya. Misalkan ini nih 1522 nih ya di buku ya. Nah, ini contoh-contoh soal gitu yang bisa diselesaikan kalau menggunakan strategi terdominasi ini bagaimana gitu ya. Anda tinggal ikuti sesuai prosedur yang ada gitu ya. Ini rata-rata di sini diberikan soalnya yang ada tabelnya gitu ya. Nah, tapi ada juga soal-soal yang memang dia harus dikonstruksi dulu gitu ya. Misalkan ini nih 1532 gitu ya. Ini contoh aja ya. Kalau jenis soal seperti ini Anda harus definisikan nanti tabel payoff-nya seperti apa gitu ya. Nah, ini juga sama nih ya. Eh, tabelnya juga macam-macam gitu ya. Jadi masing-masing soal yang ada di buku ini memiliki apa karakteristik sendiri gitu ya. Nah, yang ada bintangnya ini ya jawaban akhirnya ada gitu ya. Cuma proses untuk mendapatkannya Anda bisa coba gitu ya. Nah, untuk hari ini ini kan dasarnya dari tabel sebetulnya ya. Nomor satu, nomor dua, nomor tiga. Nah, yang prosedur grafis ini udah dikerjakan belum yang nomor 4 ini? Fikri, Lailatur, Zahra. Nomor 4 udah dapat belum? Tapi masih coretan gitu. Cuman Ah, grafiknya belum ya? grafiknya ada sih Pak yang B. Karena tadi kita menghitung yang B. Agak sulit Pak. Yang B agak sulit. Hmm. Ya, Tapi kalau yang udah ketemu sekarang. udah, Coba. oke. Kalau yang ini sebentar. Ya ini saddle ini ya terdominasi mungkin relatif mudah ya. Saddle point-nya juga pakai maksimin minimax juga lebih mudah ya. Saya bisa minta dijelaskan soal nomor 4 ini ya. Bisa? Cukup waktunya ya. Sejam lagi ya. Baik, Pak. Oke. Baik saya tidak minta Anda untuk mengerjakan ya. Biar kelompok ini coba jelaskan berdasarkan soal ini gitu ya. Nanti untuk pendalaman
materinya Anda masing-masing bisa mencoba soal-soal yang ada di buku atau soal yang lainnya gitu ya. Oke, silakan Zahra atau yang lain untuk menjelaskan jawaban nomor 4 langsung ya. Kayak tadi kan bagus tuh didemokan tuh ya. Mungkin gini ya, nanti di luar lah tidak harus ada sayanya gitu. Kelompok ini bolehlah untuk memandu teman-temannya bagaimana menggunakan solver untuk menyelesaikan game teori ya, masalah-masalah game teori. Gitu. Walaupun nanti ujiannya saya nggak tahu apakah pakai solver atau secara analitik saja gitu ya. Oke, silakan Zara dibahas nomor 4 ya. Baik, Pak. Izin menjelaskan untuk nomor 4 ini yang B. Jadi kita pakai prosedur grafik untuk menentukan game value-nya dan strategi campuran optimalnya untuk masing-masing pemain berdasarkan kriteria minimax. Oke. Jadi kan di sini bentuk matriksnya 4x3 ya. Eh, yang dimana kalau tadi saya jelaskan itu bentuknya kalau nggak eh, nah, kalau nggak 2 kali N atau M×2 gitu. Nah, di sini eh, saya mau coba eliminasi dulu yang POV dari player one-nya. Di sini mungkin bisa kalau kita cari nilai minimum dan di sini max-nya. Ini ada di sini maaf sebentar. Sini sini maksimal. Nah, ini maksimalnya di sini 3, di sini 6. Lalu di sini nilai maksimal dari kolom ini adalah 5. Dan nilai minimalnya sekarang kalau dari baris yang pertama itu adalah -1. Lalu ada 0. Lalu sebenarnya agak kurang pas. Ini dari -1, -0, ini -2, ini -3. Oke, nah berarti ini maksiminnya adalah 0. Ini maksimin. Nilai maksimal dari nilai minimum. Oke, untuk minimaxnya yaitu yang 3. Ini adalah minimax. Nah, kan beda ya, 0 sama 3.
Jadi tidak ada saddle point kan. Makanya kita bisa melakukan eliminasi dengan teori dominan. Nah, ini kalau misalnya kita jadikan, karena kita POV player one, jadi uh, aku bakal bikin buatnya si player one itu jadi cuma dua strategi. Jadi harus ada dua strategi yang dieliminate. Coba kita bandingkan dulu, misal, jadi ini dibandingkan salah satu, strategi satu dengan strategi dua, strategi satu dengan tiga, satu dengan empat, dan seterusnya. Di sini ketemu, mungkin untuk mempersingkat waktu ketemu hasilnya yang di-eliminate itu yang satu, strategi satu sama strategi strategi empat. Satu sama strategi empat. Karena yang pertama, mungkin untuk gampangnya kita bisa lihat di sini eh, ini kan minus ya, yang di strategi 4. Minusnya ada dua. Di minusnya ada dua untuk player satu. Jadi di strategi 4 itu untuk player satu banyak ruginya gitu. Jadi bikin ruginya tuh banyak. Dan untuk di player satu, sorry, strategi satu, sebenarnya tadi kita mikirnya antara strategi satu dengan strategi dua yang dieliminasi karena di strategi satu itu ada dua strategi kan yang menang di sini dan di sini dengan totalnya jadi empat. Dan sedangkan di sini ini hanya menang di sini tapi totalnya juga empat gitu sama-sama empat. Tapi setelah kita coba yang hasilnya make sense dan eh, dan mungkin kita based on di sini nggak ada minnya gitu. Kalau di strategi satu dia ada minnya, di sini ada minnya gitu. Kita pakai yang strategi dua dan hasilnya lebih make sense. Lalu Zahra, mungkin bisa, sebentar, ya sedikit. Pak, Kalau kita melihat suatu tabel perolehan ya, itu yang terpikir pertama kali apakah langsung pakai maksimin atau pakai terdominasi dulu? Saya kasih nih gitu ya. Dah. kalau cek maksimin minimax ya. Bukan. Kan Oh, kita kan punya punya terdominasi gitu. ah, ah. Kalau dengan terdominasi saja sudah selesai kan kita nggak perlu pakai maksimin minimaks kan sebetulnya kan. Nah, kalau tabel yang ini terdominasi nggak? Ada nggak strategi yang terdominasinya? Untuk yang dominasi kuat sebenarnya tidak ada Pak. Nah, ya, jadi kalau terdominasi kuatnya memang tidak ada, baru nanti kita masuk ke maksimin minimaks gitu, ya. Karena kalau nanti tidak ada titik sadelnya kan, itu akan muter terus jadi nggak ketemu-temu gitu, ya. Oke, ini kan nggak sama nih ya, berarti ya maksimin minimaksnya ya. Iya Pak. Nah, oke, lanjut gimana jadinya nih? Gambarnya udah ada kan? Terus udah grafisnya kan? Halo, cek, nggak ada suara ya? Oh, udah selanjutnya gimana nih? Selanjutnya, izin menjelaskan, izin melanjutkan ya Pak, karena sinyal yang Harun hilang. Oke, ya ya, ya udah.
Nah, selanjutnya tadi kan seperti yang udah dijelaskan, jadi strategi dari player satu, strategi satu player satu dan strategi 4 player satu itu bisa kita coret. Nah, sehingga tabelnya sisa player satu itu strategi 2 dan 3, sedangkan player 2 masih strategi 1, 2, 3. Nah, tadi kan udah dijelaskan bahwa graf itu bisa jika 2 kali N. Jadi ini langsung bisa kita langsung bisa mencari X-nya dengan Di stop dulu deh recordnya kalau belum gerak ini. Recordnya stop dulu Fauzan. baik. Jadi Gimana? tadi kita coret yang Mhm. menghasilkan strategi dari player satu itu sisa 2 dan 3, kita akan mencari ekspektasinya dengan tadi Y1, Y2, Y3. Nah, eh, nah ya, dengan mencari probabilitasnya. Jadi untuk probabilitas ketika Y1-nya 1, Y2-nya 0, dan Y3-nya 0, maka persamaannya akan menjadi 0x1 ditambah 0x1 ditambah 3, kurung 1 dikurang x1. Sama dengan min 3x ditambah 3. Kemudian ketika probabilitas Y2-nya 1, maka persamaannya akan menjadi 4x1 ditambah min dikurang dikurang 2 kurang 1 dikurang x1 sama dengan 6x1 dikurang 2. Maaf, yang 3x-nya kurang 1. Kemudian ketika probabilitas Y3-nya 1, maka persamaannya akan menjadi x1 ditambah 5 kurung 1 kurang x1. Sehingga hasil akhirnya min 4x1 ditambah 5. Nah,
Karena kita sudah mendapatkan ekspektasi expected payoff-nya, kita akan membuat ekspektasi payoff untuk player 1, di mana itu Y X 1 sama dengan S1 sama dengan, mungkin slide selanjutnya kali ya, ya ada lapak lagi. Nah, ini. Di slide yang kosong itu apa namanya? Bisa nggak? Slide-nya? Nah, ini. Nah, itu dapat persamaannya itu ya harus diperhatikan ya, min 3x1 tambah 3x1-nya itu ya. Tadi gambarnya ngeplot pakai apa itu? GeoGebra ya? Iya, Pak. Oh, udah dibuat sebelumnya. Oke, ya lanjut. Coba gimana? Oke, mungkin izin melanjutkan. Oke. Eh, jadi dari tadi sudah ketemu dari expected payoff-nya itu ketemu ini 3 garis. Ini garis yang min 3 X1 plus 3, ada garis 6 X1 min 2, dan ada garis min 4 X1 plus 5. Itu nanti kita langsung gambarkan ke grafik, yang dimana grafiknya jadi seperti yang tadi sudah ditampilkan. Sudah di, nah, jadi seperti ini. Jadi yang hijau itu, yang ini, yang hijau, ini adalah yang min 3 3X. Lalu, sebentar. Jadi, sebelum berapa? Min 3X1, maaf ya. Min 3X1 plus 3. Lalu yang oranye ini
dia adalah garis yang eh, min 4 X1 plus 5. Lalu yang merah itu adalah garis yang 6 X1 min 2. Nah, kita tadi berdasarkan penjelasan, kita cari garis yang, sorry, ya yang terendah. Kita bisa lihat yang ini. Yang di sini itu adalah perpotongan dari garis, eh, maaf tadi agak lag zoomnya. Jadi ini adalah titik potong yang akan kita pakai. Jadi bisa kita cari, kan ini garis 6x1 min 2 sama yang ini. Kita bisa cari aja dengan aljabar 3x min 3x1 plus 3 sama dengan 6x1 min 2. Kalau kita cari, di sini min 3x1 min 6x1 sama dengan min 2 min 3. Di sini min 9x1 sama dengan min 5. Jadi x1-nya sama dengan min 9, ya min 9 per 5. Oke, ini adalah x1-nya berarti kebalik, bukan 9 per 5, tapi 5 per 9, min 5 per 9. Nah, jadi min 5 per 9, Analoginya sama kan dengan yang contoh soal tadi ya? Tapi ralat Pak, maaf itu seharusnya 5 per 9. Mana? Ya, Lalu sehingga tadi ketika 1 dikurang dengan X1 maka didapatnya probabilitas keduanya itu 4 per 9. Kemudian kita mencari value gamenya. Kita ambil satu persamaan V sama dengan min 3x1 ditambah 3 sama dengan kita masukkan tadi 5 per 9-nya sehingga min 3 dikali 5 per 9 ditambah 3. Yang hasil akhirnya adalah 12 per 9 atau 4 per 3.
Oke, dapat ya nilai V-nya ya. Berapa? Oke, Kemudian ya. yang cari nilai Y-nya. Hmm. Di yang kosong aja ya, Pak. Ini. Nah, kalau seperti yang dijelaskan tadi kan Y1, Y1, Y2, Y3, tutup kurung, itu sama dengan Y1 bintang, Y2 bintang, Y3 bintang. Memenuhi kondisi Y1 bintang, buka kurung, min 3X tambah X, min 3X1 ditambah 3, ditambah Y2 bintang, buka kurung, 6X1 dikurang 2, ditambah Y3 bintang, kurung min 4X1, ditambah 5. Kurang dari sama dengan V bar, sama dengan V, sama dengan 4/3. Nah, ini untuk semua nilai X1 lebih besar sama dengan 0 dan kurang dari sama dengan 1. Kemudian kita ketahui juga tadi pemain 1 akan bermain optimal ketika X1-nya itu 5/9. Lalu kita substitusikan akan menghasilkan 6/9. Satu bintang, satu bintang ditambah 12/9 dan 25/9. Kita substitusi X1-nya tadi ke I1, ke persamaan I1, sehingga menghasilkan 12/9 Y1 bintang, ditambah 12/9 Y2 bintang, ditambah 25/9 Y3 bintang. Sama dengan V,
sama dengan 4/3. Kemudian karena Y1, Y2, Y3 adalah distribusi probabilitas, maka diketahui juga Y1 bintang ditambah Y2 bintang ditambah Y3 bintang sama dengan 1. Oke ya, nanti kalau masih ada pertanyaan di review lagi ya videonya ini. eh Ya memang kalau dari konsepnya sebetulnya sederhana ya. Cuma nanti ketika kalian menghitung ya solusinya ini gitu, ya memang ada prosedurnya gitu. Cuma akan lebih baik kalau kalian coba dulu soalnya ya. Kemudian ya coba didiskusikan dengan teman-temannya sama nggak, sesuai nggak gitu. Ya, oke. Ini kan yang B ya, Zahra ya. Untuk yang sebentar yang A-nya nanti dibuat tulisannya ulang ya nanti ya, pakai tulis tangan aja lah, nggak apa-apa gitu. Yang nomor 5 juga sama ya nanti kayak gitu. Oke, eh untuk gambaran tentang game teori kira-kira seperti ini ya. Jadi kasusnya bisa banyak gitu ya, tapi untuk penyelesaiannya ya relatif prosedural ya. Jadi paling nggak kalian bisa memahami nanti bagaimana langkah-langkahnya gitu, kemudian menentukan tabel payoff-nya ya. Dan game teori ini juga bisa dikombinasikan dengan konsep yang lain ya, misalkan AHP, analitik hierarki proses, ini juga bisa digunakan dalam konsep AHP, konsep game teorinya ya. Oke, paparan hari ini cukup ya. Nanti soal-soal yang ada di slide ini itu silakan dikerjakan sebagai latihan mandiri saja, tidak saya minta untuk dikumpulkan gitu ya. Jadi nanti eh, pertemuan berikutnya langsung masuk ke analisis keputusan ya. Gitu. Silakan ditutup dulu kelompok ini paparannya, presentasinya. Baik, sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Fauzan ditutup dulu.